Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Saya Lutfi Nur Azizah dengan partner saya Nur Sahidah akan mempresentasikan Babu Uslubul Madhi Binikma Wadami Bibisa dari kitab Audhul Manahij volume 2 yang berwarna hijau pada halaman 204 hingga 207 untuk memenuhi tugas mata kuliah Nahwu 3. Hayya nabda bil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Babu Uslubul Madhi Binikma Wadami Bibisa. Bab ini menjelaskan tentang gaya bahasa mengenai pujian dengan lafaz nikmah dan gaya bahasa mengenai hinaan dengan lafaz bisa. Perlu diketahui nikmah dan bisa ini merupakan fi'il jamid, yaitu kata kerja yang tidak bisa ditasrif. Kenapa dikatakan jamid? Karena bentuknya madi, tidak bisa berubah menjadi mudhari ataupun amr. Rukun bab uslub madhi binikma wadami bibisa ini ada 3. Yang pertama, fi'il madhi wadami, yaitu kata kerja untuk menghina atau memuji. Yang kedua adalah fa'il madhi wadami, fa'il dari fi'il untuk memuji atau menghina. Yang ketiga adalah maksusun ala madhi wadami, yang dikhususkan untuk memuji atau menghina. Contohnya di sini, ni'mar rajulu Muhammadun, sebaik-baiknya laki-laki adalah Muhammad. Susunan i'rabnya di sini ni'mar rajulu sebagai khobar muqaddam fi mahali raf'i. Ni'ma fi'il jamid yafidul madhi mabniun al fathi li'annahu fi'il madi. Ar-rajulu fa'il li ni'ma marfu'un lafdon. Sedangkan Muhammadun di sini sebagai mubtada muakhar, yaitu perannya dia maksusun yang dikhususkan, wa huwa mubtadaun marfu'un lafdon. Jadi amalnya nikmah dan bisa ini merupakan dua setelahnya gitu. Jadi setelah nikmah ini dua-duanya rofa gitu. Setelah bisa dua-duanya rofa. Nah, kalau bisa bisat al-mar'atu hindu, bisat seburuk-buruknya al-mar'atu perempuan, hindu adalah hindun. Di sini bisat al-mar'atu sebagai jumlah khobar muqaddam. Bisanya merupakan fi'il madi jamid di insa dami mabniun alal fathi. Taknya di sini tak tanis sakinah, kita dulu ala anfa'ilihi mu'annas, jadi ini menunjukkan perempuan mabniun ala sukun. Al-mar'atunya sebagai fa'il li bi'sa marfu'un lafdon, hindunya sebagai maksusun mubtada'un muakhirun marfu'un lafdon. Pada bab uslubul madhi binikma wadami bi'sa ini
ada hukum-hukum yang dikhususkan. Yang pertama, zawaz taqdim al-makhsus alal fi'il madi wa dami, yang diperbolehkan atau dimenangkan, cek bahasa Sunda mah dimenangkan, untuk terlebih dahulunya gitu akan maksus yang dikhususkan atas fi'il madi wadami. Jadi diperbolehkan untuk mendahulukan yang dikhususkannya dulu ya, tinimbang fi'ilnya, fi'il madi wadaminya. Contohnya di situ as-sadiqu ni'mar rajulu, utawi as-sadiqu utawi wong bener iku ni'mar rajulu, seapik-apike wong lanang. Kalau Sunda nama as-sadiqu ari jalmi anu bener, eta nikmar rajulu pangsai-saina pameget. Nah, kalau untuk bisanya al-kadzibu bi'sar rajulu, al-kadzibu utawi wong kang bohong iku bi'sar rajulu kang blesak aja ya, kang blesak-blesake wong lanang. Atau al-kadzibu ari jalmi anu bohong iku bi'sar rajulu kang goreng-gorengna pameget. Jadi ini yang pertama contohnya, as-sadiqu ni'mar rajulu, orang yang benar adalah sebaik-baiknya laki-laki. As-sadiqunya sebagai maksusun wa huwa mubtada'un muqaddimun ala fi'lihi zawazan marfu'un lafdon. Jadi didahulukan ya maksusnya menjadi mubtada muqaddam. Terus ni'mar rajulunya di sini ni'mar rajulunya sebagai jumlah khobar, sebagai jumlah khobar muakhar jawazan. Ini diperbolehkan. Ni'manya sebagai fi'il madi mabniun alal fathi, sedangkan rajulunya sebagai fa'il ni'ma marfu'un lafdan. Begitu pula untuk al-kadzibu bi'sar rajulu, orang yang bohong adalah seburuk-buruknya laki-laki. Al-kadzibu di sini sebagai maksusun wa huwa mubtada'un qaddimu ala fi'lihi zawazan marfu'un lafdan. Jadi al-kadzibunya sebagai mubtada muqaddam yang dimaksuskan, yang dikhususkan. Lalu bi'sar rajulunya sebagai jumlah khobar muakhar zawazan marfu'un mahalan. Ni'manya bi'sanya sebagai fi'il madi jamid lil insya dami mabniun ala fathi. Terus rajulunya sebagai fa'il bi'sa marfu'un lafdon. Nah, yang kedua ada jawaz
di nawasih al-maksusi diperbolehkan mendahului amil nawasi atas maksusnya. Jadi sebelum maksus amil nawasihnya dulu. Contohnya di sini amil nawasih itu yang kana, inna, dona gitu loh. Di sini ada kana as-sodiqu ni'mar rajul. Kana as-sodiqu ni'mar rajul. Orang yang jujur adalah sebaik-baiknya laki-laki. Kananya sini kananya sebagai fi'il nasih mabniun alal fathi li'annahu fi'il madhi nakis. Terus as-sodiqunya sebagai maksusunya. Nah, selain sebagai maksus, dia juga sebagai isimnya kana marfu'un lafdon. Karena amanah kana adalah tarfa'ul isma wa tansibu khobar. Jadi isimnya kana pasti rafa. Lalu di sini ada ni'mar rajulu. Ni'mar rajulu di sini sebagai khobar kana. Jumlah fi'liya fi mahalli nasbi ala annahu khobar kana. Nikmanya sebagai fi'il jamid lil insya al-madhi mabniun alal fathi. Terus ar-rajulunya sebagai fa'il nikmah marfu'un lafdon. Sini ada ni'mar rajulu kana as-sodiqu. Ni'mar rajulu ini sebagai isimnya kana. Jadi yang didahulukan isimnya kana dulu. Nikmanya sebagai fi'il jamid lil insya al-madhi mabniun ala fathi. Ar-rajulunya fa'il nikmah marfu'un lafdon. Nah, kananya sebagai fi'il nasih. Nah, fa'ilnya kana dhamir mustatirun yaudu ila rajul. Jadi fa'ilnya kana itu disembunyikan, kembali lagi kemana? Ke rajulnya. Yang mana ar-rajul ini sebagai fa'ilnya nikmah. Terus as-sodiqonya sebagai ini itu ya tipe. Harusnya as-sodiqonya sebagai khobar kana wa maksusun masbukun bikana mansubun lafdon. Nah, yang ketiga ada zawasatu al-maksus di korenah, kebolehan membuang kekhususan bagi korenah. Apa sih korenah? Korenah itu sesuatu yang menunjukkan maksud dari perkataan. Di sini contohnya itu kan seperti perkataanmu bersama temanmu atau saudaramu yang membicarakan tentang kesabarannya. Nah, sini ada ni'mar rajulu innahu saburun. Bila ditakdirkan ai ni'mar rajulu zaidun. Ni'mar rajulu di sini dia sebagai khobar muqaddam, khobar yang didahulukan. Jika ditakdirkan mubtada'nya yang dibuang adalah ni'mar rajulu zaidun. Nah, zaid yang dibuangnya itu merupakan kekhususan dari ar-rajulnya, yang mana dia itu sebagai korenah. Innanya di sini sebagai amil nawasih
Hunya sebagai isim ina, soburunya sebagai khobarnya ina. Bila diartikan, alangkah baiknya lelaki itu, sesungguhnya dia adalah orang yang sabar. Nah, yang dimaksud alangkah baiknya lelaki itu yang mana dia teh bernama ni'mar rajulu Zaidun, yaitu Zaid. Itu ada innahu saburun. Ininya sebagai huruf nasih mabniun alal fathi. Nah, hunya ini sebagai isim ina mabniun ala dhammi fi mahalli nasbi ala annahu isim ina. Jadi hunya isim ina, soburunya jadi khobar ina marfu'un lafdon. Bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi dari Lutfi Nur Aziza. Yang keempat ada anwa'ul fa'ilun li fi'il madhi wa dhammi, yaitu jenis-jenis fa'il atau subjek. Nah, yang pertama ada an yakuna muqtarina bil alif lam, itu dengan menyertai alif lam atau dalam keadaan terdapat alif lam. Nah, contohnya ni'mar rajulu as-solihu, sebaik-baik laki-laki adalah laki-laki yang soleh. Ni'mar rajulu, dia adalah jumlah khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan. Kemudian as-solihu ini menjadi mubtada muakhar. Nah, ni'ma ini adalah fi'il madhi jamid mabni dengan fathah. Kemudian ar-rajulu ini menjadi fa'il marfu dengan dhamma. Kenapa marfu? Karena dia sebagai fa'il dan fa'il harokatnya harus dhamma. Kemudian as-solihu ini khabar muqaddam marfu dengan dhamma. Nah, dengan menyertai alif lam. Nah, alif lam itu terdapat pada lafaz ini nih, as-solihu, di sini diberi alif lam. Nah, as-solihu ini dia menjadi maksus dari ni'mar rajulu. Kenapa? Karena di artinya itu kan sebaik-baiknya laki-laki. Nah, laki-laki yang apa? Nah, kemudian as-solihu dikhususkan nih, laki-laki yang soleh. Nah, yang kedua untuk bisa rajulu at-talihu, seburuk-buruknya atau sejelek-jeleknya laki-laki adalah laki-laki yang keji. Nah, kedudukannya bisa rajulu at-talihu dia sama seperti ni'mar rajulu as-solihu. Nah, bisa di sini bisa rajulu adalah jumlah khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan. Kemudian at-talihu menjadi mubtada muakhar atau mubtada yang diakhirkan. Bisa fi'il madhi jamid mabni dengan fathah. Kemudian ar-rajulu menjadi fa'il marfu dengan dhamma. Nah, at-talihu mubtada muakhar marfunya dengan dhamma. Kenapa marfu? Karena dia kedudukannya sebagai mubtada. Nah, yang kedua ada an yakuna mudhofan ila ma'rifi bi alif lam, yaitu fa'il yang terbuat dari susunan mudhof ilaih yang dimudhofkan dengan alif lam. Contohnya ada ni'ma makanul jazaa'il jannah, yang artinya sebaik-baik tempat balasan adalah surga. Nah, ni'ma makanu menjadi jumlah khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan. Kemudian al-jannah dia menjadi mubtada muakhar. Nah, ni'ma. Nah, yang kedua ada an yakuna mudhofan ila ma'rifi bi alif lam, yaitu
fa'il yang terbuat dari susunan mudhof ilaih yang dimudhofkan dengan alif lam. Contohnya ni'ma makanul jazail jannah, itu sebaik-baiknya tempat balasan adalah surga. Ni'ma makanu menjadi susunan jumlah khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan. Kemudian al-makanu menjadi fa'il marfu labzi. Nah, al-jannatu menjadi mubtada muakhar marfu dengan dhamma. Nah, ni'ma fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Nah, al-makanul jazai, al-makanu ini adalah susunan mudhof ilaih. Al-makanu ini menjadi mudhof. Nah, al-jazai ini adalah mudhof ilaih. Nah, majarur lafzi al-jazai ini. Nah, al-jannatu ini dia menjadi maksus jannah, surga kan, menjadi pengkhususan dari tempat balasan ini. Sebaik-baik tempat balasan itu apa? Nah, surga. Nah, al-jannatu ini dia menjadi maksus dari ni'ma makanul jazai. Nah, yang kedua ada an yakuna mudhofan ila ma'rifi bi alif lam, yaitu fa'il yang terbuat dari susunan mudhof ilaih yang dimudhofkan dengan alif lam. Contohnya ada ni'ma makanul jazail jannah, yaitu sebaik-baik tempat balasan adalah surga. Ni'ma makanu adalah jumlah khabar muqaddam atau khabar yang didahulukan. Nah, makanul jazai ini menjadi fa'il marfu lafzi. Al jannatu menjadi mubtada muakhar. Nah, ni'ma adalah fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Nah, makanul jazai ini adalah mudhof ilaih. Nah, makanu ini adalah mudhofnya. Nah, al-jazai ini adalah mudhof ilaihnya. Nah, al-jazai ini dia dimudhofkan dengan alif lam. Alif lam. Nah, al-jannatu dia kan mubtada muakhar. Nah, mubtada muakhar marfunya dengan dhamma. Nah, kemudian al-jannatu ini dia menjadi maksus atau pengkhususan dari ni'ma makanul jazai. Kan sebaik-baik tempat balasan tempat apa? Surga. Surga itu adalah sebaik-baiknya tempat balasan. Makanya si al-jannatu ini dia menjadi maksus. Nah, yang ketiga ada an yakuna domirun mumayyazan bin nakirah, yaitu domir yang diberi tamyiz nakirah atau domir yang ditamyizi dengan isim nakirah. Contohnya ada ni'ma khuluqan as-sidqu, sebaik-baik akhlak adalah kejujuran. Nah, nikmah khuluqan adalah jumlah khabar muqaddam dan as-sidqu menjadi mubtada muakhar. Nah, nikmah fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Khuluqan dia menjadi tamyiz mansub dengan fathah. Kemudian as-sidqu dia mubtada muakhar
marfu dengan dhammah dan menjadi maksus. Nah, di nikmah hulukon di sini dia terdapat domir mustatir. Mustatir atau domir yang tersembunyi. Nah, contoh untuk bisa yaitu bisa hulukon asidku. Bisa seburuk-buruknya akhlak adalah kebohongan. Nah, bisa fi'il madi jamid mabninya dengan fathah. Kemudian hulukon dia sama menjadi tamyiz mansub dengan fathah juga. Nah, asidku dia menjadi mubtada muakhar marfunya dengan dhammah. Kenapa dia dhammah? Karena dia mubtada. Nah, di tengah-tengahnya bisa hulukon ini terdapat domir mustatir. Nah, atau terdapat domir yang tersembunyi di sini nih. Nah, di sini kan an yakuna domirun mumayyazan bin nakiroh dengan nakiroh. Nah, di contohnya nikmah hulukon. Nah, ciri dari nakiroh itu kan dia dengan tanwin bukan dengan alif lam. Makanya di sini ditulisnya hulukon, bukan nikmal huluko, tapi nikmah hulukon. Nah, jenis fa'il yang terakhir yaitu an yakuna isma mausulan man wa ma, yaitu yang menjadi isim mausul man dan ma. Contohnya nikmah ma yakulul alimu, sebaik-baik apa sesuatu yang diucapkan orang alim. Nah, nikmah fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Kemudian ma-nya ini adalah fa'ilnya dari isim mausul dan menjadi man'ut. Kemudian yakulu adalah naat jumlah fi'liyah marfu lafzi, marfunya dengan dhammah. Al-alimu adalah fa'il dari yakulu, marfu dengan dhammah. Nah, yang kedua contohnya bisa man yakulul kadzibu. Seburuk-buruknya sesuatu adalah man kadzibu, siapa. Nah, yang kedua contohnya bisa man yakulul kadzibu, yaitu seburuk-buruknya sesuatu yang diucap seseorang adalah man, siapa, ucapan seorang pembohong. Nah, bisa adalah fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Kemudian man ini adalah fa'il dari nikmah dan dia adalah isim mausul karena menjadi man'ut. Kemudian yakulu adalah naat jumlah fi'liyah marfu lafzi. Kemudian al-kadzibu ini adalah fa'il yang marfu lafzi, marfu dengan dhammah. Nah, kalau untuk sebaik-baiknya untuk nikmah itu dia menggunakan isim mausul lafaz ma. Nah, kalau untuk yang seburuk-buruknya untuk bisa dia menggunakan lafaz man.
Nah, yang terakhir, yang kelima, ada uslubul madahi bihabbaza wa dhammi bila habbaza, yaitu gaya bahasa memuji dengan lafaz habbaza dan menghina dengan lafaz la habbaza. Nah, ini ada contoh gaya bahasa memuji dengan lafaz habbaza. Contohnya ada habbaza abadan as-solihu. Nah, habbaza abadan as-solihu. Nah, habbaza ini dia adalah jumlah khabar muqaddam dan as-solihu ini adalah mubtada muakhar. Nah, habba ini artinya lebih disukai pengabdi yang soleh. Habbaza dia adalah jumlah khabar muqaddam dan as-solihu ini adalah mubtada muakhar. Nah, habbaza habbanya ini fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Kemudian zanya ini dia adalah fa'il dari isim isyarah. Nah, as-solihu mubtada muakhar marfu lafzi. Artinya lebih disukai pengabdi yang soleh. Nah, habbaza ini adalah jumlah khabar muqaddam dan as-solihu ini mubtada muakhar. Habba ini fi'il madi jamid, fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Nah, kemudian zanya ini dia adalah fa'il isim isyarah yang berbentuk mufrad muzakkar. Kemudian as-solihu ini mubtada muakhar marfu lafzi. Nah, yang kedua ada contoh dari uslub wadzami bila habbaza. Gaya bahasa menghina dengan lafaz la habbaza. Nah, contohnya ada la habbaza abadan at-talihu. Tidak disukai pengabdi yang keji atau jahat. La ini adalah harfu nafin mabni ala sukun, dan habbaza sama adalah jumlah khabar muqaddam dan at-talihu adalah mubtada muakhar. Nah, habba ini fi'il madi jamid mabni dengan fathah. Kemudian zanya ini adalah sebagai fa'il dan huwa isim isyarah yang berbentuk mufrad mudzakkar mabni dengan sukun, dan at-talihu adalah mubtada muakhar marfu dengan dhammah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Rahmi Aisyah. Saya ingin bertanya kepada pemateri, yakni saudari Lutfi Nur Adijah. Pertanyaannya, apa perbedaan dari kata nikmah dan bisa? Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ukhti Rahmi Aisyah. Apa saja perbedaan nikmah dan bisa? Menurut kami, nikmah dan bisa
bisa dibedakan dari segi yang pertama adalah lafadznya. Jelas berbeda kan antara ni'ma dan bisa. Ni'ma, lafadz ni'ma dikhususkan untuk madhi yaitu pujian, sedangkan bisa, lafadz bisa digunakan untuk gaya bahasa dan cercaan, hinaan. Jadi keduanya jelas berbeda. Lalu yang kedua dari segi maknanya. Makna nikma dan bisa jelas berbeda karena lafadznya berbeda, maknanya juga berbeda. Memang ada walaupun beda lafadz tapi satu makna. Tapi untuk nikma dan bisa ini beda lafadz, beda makna. Nikma ini karena dikhususkan untuk gaya bahasa pujian, maka dia maknanya bisa sebaik-baiknya, alangkah baiknya, seapik-apike, pangsae-saena, pokoknya hal-hal yang mengandung unsur untuk pujian. Sedangkan bisa sendiri, bisa ini dia perannya sebagai gaya bahasa yang mana menggunakan lafadz bisa, yang artinya bisa seburuk-buruknya, sebutut-bututnya, pangbesak-besaknya, pokoknya hal-hal yang mengandung unsur akan hinaan, cercaan, begitu. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Alifia Rahman. Izin bertanya kepada pemateri. Fiil yang digunakan untuk pujian dan hinaan seperti ni'ma dan bisa, itu apakah bisa ditasrif? Kalau sepaham anak, setelah mendengar penjelasan dari pemateri tadi, itu tidak bisa ditasrif. Nah, kenapa sih tidak bisa ditasrif? Sekian, mohon penjelasannya. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Ukhti Alifia Rahman. Mengapa nikma dan bisa tidak bisa ditasrif? Menurut kami, karena nikma dan bisa ini merupakan fiil jamid, kata kerja yang tidak bisa ditasrif. Kalau kata orang Sunda mah jamid teh telas, kalau udah gitu mah udah weh, nggak bisa diubah, tetep gitu tah. Yang mana keduanya ini mutasrifain, yang tidak bisa ditasrif, yang merupakan karakter atau sifat pada sebuah fiil. Mutasrifan teh, jadi memang benar-benar tidak bisa ditasrif, fiil jamid, jadi udah tetep dia teh, mereka teh bakal tetep jadi fiil madi, nggak bisa berubah bentuknya jadi fiil mudhari atau jadi fiil amr, bakal jamid begitu. Syukron. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Marjani Rahma akan bertanya kepada pemateri Nur Sahidah tentang fa'il. Nah, yang saya ingin tanyakan adalah jadi saya ini masih bingung perbedaan fa'il dengan isim fa'il. Mohon untuk dijelaskan oleh pemateri. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Marjani Rahma, yaitu apa perbedaan dari isim fa'il dengan fa'il. Isim fa'il adalah isim musyittak yang memiliki wazan atau pola tertentu dan bermakna pelaku. Nah, istilah isim fa'il ini biasa kita jumpai dalam ilmu shorof. Nah, contoh isim fa'il yang sering kita temui itu seperti lafaz kafirun atau hafizun.
Nah, itu merupakan isim fa'il. Nah, sedangkan fa'il adalah jabatan dalam suatu kalimat yang berupa pelaku suatu pekerjaan atau yang melakukan suatu pekerjaan. Alhamdulillahirrabbilalamin, selesai sudah pembahasan materi pada hari ini tentang bab uslubul madhi binikma wa zammi bibisa pada kitab Audhul Manahij yang telah disampaikan oleh Lutfi Nur Aziza bersama saya Nur Sahidah. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan apabila terjadi kesalahan pada penjelasan yang telah kami sampaikan, mohon dimaafkan. Hadza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.